Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal arda wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, taufik serta hidayahnya, sehingga sampai hari ini Allah pelihara kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Semoga dua nikmat tadi senantiasa lazim melekat pada diri kita sampai saatnya kelak kita menghadap Allah Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul bait beliau, sahabat salawat beliau dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah mengetahui bahwa menjadi seorang mukmin tidak cukup hanya dengan ucapan, mesti dibuktikan dengan amal, melakukan amal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam melaksanakan amal senantiasa Rasulullah, begitu juga ayat-ayat dalam Al-Qur'an mendorong kita untuk bersegera di dalam mengerjakannya. Terus nek cara Jawa ning ngaten kedah gagi-gagi. Tidak dilarang kita untuk berlambat-lambat atau menunda-nunda ketika melakukan amal soleh. Akan tetapi ternyata yang menarik di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, ada dua istilah, sifatnya mirip, zahirnya nggih meh sami, terlihat sama, cepat, tapi yang satu dianjurkan, yang satunya dilarang. Yang dianjurkan itu disebut oleh para ulama dengan istilah al-mubadarah. Ini kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat di Riyadhus Shalihin dikarang oleh Imam An-Nawawi, ada satu bab khusus yang judulnya al-mubadarah. Apa artinya mubadarah? Mubadarah itu dari kata badarah yang maknanya bergegas atau segera. Dan ini dianjurkan. Sementara yang satunya lagi memang cepat tapi dilarang. Itu disebut dengan al-ajalah. Beda dengan mubadarah. Kalau ajalah ini maknanya tergesa-gesa. Nek cara Jawa nih kesusu. Sementara untuk al-ajalah ini dilarang, Bapak Ibu sekalian. Jadi hampir-hampir tidak ada perintah dalam Islam itu yang di dalamnya memuat kalimat atau kata yang namanya ajalah atau istijal, itu tidak ada. Semua yang diperintahkan terkait dengan urusan bersegera menunaikan amal kebaikan itu istilahnya dengan istilah mubadarah. Kenapa? Karena memang al-ajalah ini, Bapak Ibu sekalian, pelaksanaannya itu dasarnya adalah dorongan hawa nafsu. Karena memang manusia, Bapak Ibu sekalian, watak dasarnya itu memang senengannya dengan hal-hal yang sifatnya instan dan cepat. Padahal hal-hal yang inginnya segera dipenuhi atau terpenuhi itu seringkali tidak baik karena pelaksanaannya seringkali dilakukan
meninggalkan unsur kehati-hatian. Dan itu memang sudah jadi sifatnya manusia. Maka Bapak Ibu, di surah Al-Anbiya itu Allah mengingatkan kepada kita, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki sifat tergesa-gesa. Terus ini memang wajar nek menungso iku jaluke cepet, senengannya yang cepet. Cara ndonga niku angen-angene bar ndonga gitu, tangane duduk terus sedang teko. Niku pun wajar. Karena memang kata Allah sendiri, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu memang ketika diciptakan oleh Allah Ta'ala, sifatnya itu tergesa-gesa. Tapi justru sifat yang satu ini mesti dikendalikan. Jadi kita mesti bisa membedakan kapan saatnya amal itu ajalah atau istijal, mana atau kapan saatnya amal itu masih kategori mubadaroh atau bersegera, Ibu sekalian. Kalau ajalah yang pasti, dasarnya mesti hawa nafsu, inginnya mendapat secara instan. Ketika kemudian dikerjakan, berharapnya untuk segera, apa istilahnya, dikabulkan apa yang kita inginkan. Dan umumnya sifat ajalah ini, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, salah satu sifatnya kalau menurut Imam Al-Munawi itu adalah al-ajalah, yang namanya tergesa-gesa itu adalah fi'la syai' qabla maji'i waqtihi. Jadi yang disebut ajalah itu adalah tergesa-gesa melakukan segala sesuatu sebelum datang saat yang seharusnya. Contohnya pun nopo Bapak Ibu sekalian. Itu yang kadang-kadang kita sok juga melakukan. Diskusi yang betul sakit diaran debat nggih. Soal masalah khususnya agama, tapi sing diskusi ini padha ra duwe ilmune. Niku termasuk ajalah. Engkel-engkelan, tapi jane ya padha ra patek mudenge lah niku masalah niku. Maka biasanya terjadi kegegeran, kemudian hubungan yang tidak baik. Niat awalnya baik, ingin diskusi, mencari mana yang lebih sahih atau benar, tapi dua-duanya sama-sama tidak punya ilmunya atau kurang ilmunya. Sehingga yang terjadi itu mesti dorongan hawa nafsu, pokoknya aku sing benar. Termasuk juga disebut tergesa-gesa itu ketika seorang itu hanya melihat dohirnya yang nampaknya saja, kemudian langsung menghubungi. Nah, itu termasuk ajalah. Padahal mestinya kan diperhatikan lebih seksama. Jadi kadang-kadang sebagian di antara saudara kita itu kan gampang memberikan label yang muktadi ahli ibadah, bahkan takfiri, mengkafirkan. Jadi ini maka memang kalau untuk urusan yang model seperti ini lebih aman kalau kita tentang wakuf mendel. Kalau memang cocok ya kita bersama-sama. Kalau tidak cocok minta sambung kemawon. Kecuali memang nyata-nyata jelas-jelas melakukan perbuatan yang mengarah kepada aktivitas yang musyrik dariku. Tapi kalau masih samar-samar ada beda pendapat di sana sini, contoh misalkan ziarah wali, sampun nek cocok nggih monggo panjenengan. Nek mboten tasawuf kemawon alias toleran, iku pun paling penak. Walana a'maluna walakum a'malakum, amalku yang saya yakini kebenarannya saya kerjakan, walakum a'malakum, amalmu monggo. Artinya tidak saling mengganggu. Karena ajalah niku hampir selalu buruk Bapak Ibu sekalian, kecuali terkait dengan satu hal Bapak Ibu. Ternyata ada perintah dalam Islam itu yang membolehkan orang itu ajalah
Dan niku mesti disyukuri Bapak Ibu sekalian. Napa niku? Rada unik Pak nggih. Secara umum terlarang niki ajalah kesusu niku Pak. Sing angsal namung setunggal. Niki mboten ngerti niki. Kan sifatnya manusia niku tergesa-gesa nggih. Sing angsal namung setunggal. Napa? Urusane kalih buka Bapak Ibu. Jadi saya cari niku nembe panggih setunggal, bukan enten malih. Tapi sepanjang yang saya ketahui, kalimat ajalah itu hanya disebutkan satu kali saja. Urusane buka, ngertos buka nggih? Jadi Nabi niku dawuh niki sahih niki mutafaqun alaih. Nabi mengatakan la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia itu akan senantiasa ada di dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitr, sepanjang dia ajal, dia mensegerakan urusan berbuka puasa. Maka nek wancine poso niku bukane jenenge takjil kan itu nggih. Padahal takjil itu sedang panganan asline. Terus takjil itu nek kanggene wong Magetan, Indonesia lah, dados gedang goreng, kolak. Ini wong Arab diceritain ini kok mesti bingung iki apa maneh kan ngaten nggih. Itu sesungguhnya memang menunjukkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kita kalau waktunya berbuka puasa, ketika sudah masuk waktunya, segeralah kita membatalkan dengan makan. Kenapa kok urusan ajalah itu boleh dalam hal berbuka puasa? Lho niku saking rahman rahimnya Allah Bapak Ibu. Kula bari tanglet jenengan. Kula jenengan lak poso pun dangu to nggih, mulai cilian niku pun poso dugi sepriki. Niku nek wancine buka niku sing wonten niku 100% dasare iman apa sik kecampuran hawa nafsu lho tanglet. Waya buka niku lho Pak, dasarnya iman betul, napa sik campur hawa nafsu? Napa sing rada-rada amatiran niku? Saya yakin sebagian besar di antara umat Islam itu mesti dasar hawa nafsu. Bukti ini nopo, acara paling favorit nih pancine Ramadan itu namung setunggal. Adzan maghrib ngene to. Lah ngenteni ra karu-karuan, lungguh ning ngarep meja makan, cara tanduk terus langsung dibeki munjung-munjung kan ngeten. Begitu terdengar adzan langsung makan. Lah niki nek terus kemudian dasar berbuka puasa niku mubadarah remuk Pak, berat. Itu karena Allah paham betul maka meskipun di situ ada unsur hawa nafsunya itu masih ditoleransi, dibolehkan. Karena yakin Bapak Ibu sekalian, sak fasek-fasek yang Islam niku nek urun poso lho nggih. Meskipun ajalah sekalipun niku mboten bakal terus maju 5 menit mboten mungkin. Enten gadah kanca ya biasane iki salate ya ora, tapi berhubung Ramadan akhirnya poso. Niku terus maju 5 menit ngeten enten apa mboten? Ndak mungkin. Mesti mikire iman. Arek 5 menit karuan nek arep mukel ya jam 10 isuk kan ngeten. Maka diperkenankan. Tapi tentunya Bapak Ibu sekalian, hal-hal model seperti ini mesti nopo nggih, pelan-pelan dikurangi bahkan kalau bisa sampai hilang. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ngajari kita bagaimana cara berbuka puasa, ini kulak mboten enten hadisnya, nek buka niku langsung sego sak piring lak mboten enten. Mesti perintahnya itu begitu terdengar azan, gitu. Kita membatalkannya dengan apa? Minum. Yang dicontohkan Nabi kan minum. Setelah minum baca doanya atau doa dulu baru minum monggo kerso, itu ada beberapa pendapat. Terus boten kok terus yang dipenuhi atau dituruti duluan itu menghilangkan lapar dan hausnya boten. Sekedar dibatalkan minum beberapa teguk air berdoa. Kemudian kalau masih kurang bisa dilanjutkan dengan makan kurma. Ganjil 1, 3, 5. Mboten enten ceritane sampai 17 meskipun nggih sami-sami ganjile. Setelah itu kan baru sholat maghrib nggih.
Selesai maghrib nembe diteruskan kan ngaten Pak nggih. Itu artinya dilatih dari sedikit Bapak Ibu sekalian supaya ketika kita melakukan iftar buka puasa yang terdepan atau yang ada itu adalah urusan iman, bukan sekedar memenuhi hawa nafsu. Bahwa masih ada ditoleransi Pak. Tapi mosok ya gak ono peningkatan belas gitu loh. Pelan-pelan harus meningkat. Nah, saya kembali ke masalah mubadaroh. Jadi Bapak Ibu, mubadaroh itu memang tidak ada di Quran. Makanya mungkin agak asing penjenengan dengan istilah yang satu ini. Mubadaroh itu wonten teng hadis Nabi Bapak Ibu. Ini ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi dawuh ngaten. Badiru bil a'mal fitanan kafita'il lailil mudlim, kata Nabi. Badiru, bersegeralah kalian bil a'mal, untuk mengerjakan amal solih, fitanan kaqati'atil lail mudlim, sebelum datang fitnah yang kondisinya itu samar-samar seperti malam hari, seperti potongan malam. Maksudipun nopo? Fitnah niku lak barang sing boten sae. Tapi ketika fitnah niku tesik genah, niku lak gampil, mudah dihindari. Tapi ketika fitnah, hal-hal yang buruk ini datangnya seperti barang yang hadir saat malam hari, niku lak malih remeng-remeng ora patek ketok. Sehingga karena remeng-remeng ini menjadi sulit untuk dihindari. Karena kita susah mengidentifikasi atau mengenali. Maka pada keadaan zaman yang seperti itu, ketika fitnah itu pun remeng-remeng, barang maksiat itu malah rapat jelas malih. Maka kita diperintahkan Nabi untuk bersegera melakukan amal solih. Tujuannya apa? Tentu dengan amal solih, iman kita itu semakin meningkat. Ketika iman semakin kuat, maka hubungan kita dengan Allah juga makin dekat, sehingga Allah senantiasa memberikan petunjuk. Meskipun barang-barang maksiat itu remeng-remeng, tapi atas hidayah petunjuk Allah kita bisa mengenali kira-kira. Maka Nabi melanjutkan hadis tadi, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiron. Pagi hari seorang itu masih mukmin, sorenya sudah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbiha kafiron, atau sorenya masih mukmin, paginya sudah jadi kafir. Kata Nabi begitu. Kenapa seperti itu terjadi? Ya ini, ya bi'udinahu bi'arodi minat dunya. Dia atau orang itu menjual agamanya demi mendapatkan dunia. Zaman saat ini mboten enten ketinggalan iki. Napa malah kathah saat ini. Nek rumah sing jenengan sakniki tambah kata, maksiat niku tambah remeng-remeng kan ngaten nggih. Iki jane bener apa kleru kan tambah jelas. Maka kita harus lebih banyak melakukan amal soleh supaya Allah memberikan petunjuknya pada kita. Sehingga kita tidak jadi seperti yang dikatakan Nabi, subuh tesik mukmin, asar sampun kafir, atau sebaliknya. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Napa malih Bapak Ibu, kula panjenengan itu kan hidup di zaman akhir, di mana memang pada zaman akhir ini Bapak Ibu sekalian, segala hal itu memang semakin tidak karu-karuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Quran urusan bersegera ini tidak disebut dengan mubadaroh, tapi ada 3 istilah. Yang pertama disebut dengan al-musaro'ah. Musaro'ah itu maknanya mempercepat langkah, mempercepat gerakan. Di surah Ali Imran 133 Allah itu menyampaikan kepada kita seperti ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Wasari'u,
Saro'a Musa ro'a. Bersegeralah kalian, percepatlah langkah kalian, percepatlah gerak kalian ila maghfiratin min rabbikum, menuju kepada ampunan dari Rabbmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan juga menuju kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Yang dua hal itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang takwa. Baru kemudian amalnya kan dijelaskan. Yang yunfiquna fis syarra wad dharra dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika ada kesempatan melakukan amal, jangan disia-siakan meskipun kelihatannya kecil dan remeh. Ketika ada kesempatan kita dipun kata-kata yang pun istighfar. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa bahkan di beberapa ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan maghfirah, ampunan, sebelum ajrun kabir atau jannah. Itu disebutkan ampunannya dulu, baru balasannya yang besar. Ada kalanya disebut ajrun kabir, ada kalanya disebut dengan jannah atau surga. Pelajaran ini pun menopo Bapak Ibu sekalian. Pelajarannya adalah bahwa Bapak Ibu, manusia itu masuk surga itu bukan karena amal. Jadi surga itu bukan dibeli dengan amal, tapi amal tetap menjadi sebab manusia masuk surga. Jadi masuk surganya karena maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala. Di mana ampunan itu didapatkan oleh orang-orang yang memiliki sifat bersegera, mempercepat langkah dan geraknya untuk beramal soleh. Terus leh niat Bapak Ibu. Bapak Ibu sing guru mesti sakit ngrasakne niki. Duwe murid kejane iki ya sedengan ya saja iki. Rodok-rodok angel diulang saja. Tapi bocah niat ngoten lho. Nek dikongkon dan gage. Niku cara kurang-kurang sithik jenengan maklum napa mboten. Kira-kira niku wingi sami kali kula jenengan niki malah luwih parah sakjane kula jenengan iki. Nek dihitung-hitung ngoten. Tapi paling boten kula jenengan niku gage-gage enten krenteke ngaten. Allah taala niku mesake ben lah model kaya ngene lah ngaten. Maka sesungguhnya masuk surga itu karena maghfirahnya Allah, ampunan dari Allah, rahmat dari Allah Ta'ala. Itu yang mesti jadi pegangan kita. Sehingga ketika kita oleh Allah Ta'ala diberikan kemampuan untuk menjadi orang yang bersegera melakukan amal kebaikan, insya Allah kita jauh dari sifat riya atau sombong. Bahwa mampunya kita karena dimampukan Allah, bahwa yang kita kerjakan pun sebetulnya nggih dereng nutut. Kalau dianggap untuk membeli tiket masuk surga, dereng nutut. Cuma karena Allah itu ridho, Allah berikan ampunan dan rahmat, maka kemudian yang sedikit itu menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Ini pertama, musara'ah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian ada disebut dengan as-sibaq, mendahului, disi nek cara Jawa. Maka sifatnya orang-orang di hari akhir, hari kiamat, itu di surat Waqiah yang mungkin jenengan Bapak Ibu wonten sing melazimkan baca, kersane rezekine lancar kan ngaten niku. Padahal sakjane Waqiah nek jenengan waos artine mboten enten urusane duit niku mboten enten. Waqiah itu isine nggih masalah pripun benjing teng yaumil akhir kan ngaten. Nah, kelas tunggal disebutkan Allah sifatnya orang yang besok masuk surga. Itu disebut Allah dengan as-sabiqun as-sabiqun. Itu kan nggih. Ulaika muqarrabun, sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Nah, ini ayat terakhir ora mboten patek seneng. Soalnya kalau khawatir, betul-betul saya soalnya khawatir. Allah menyebutkan as-sabiqun as-sabiqun. Mereka itu dahulu mendahului, disi-disian lebu swargane niku. Lan jenengan bayang nih Bu nggih. Teng donya mawon nek wayahe dum-duman sembako gratis napa bansos. Niku padahal oleh lho napa? Paling nggih lenga kali gula kali beras niku paling banter. Cara dirupiah niki 100 200.000 niku pun notok nih.
Niku kira-kira nek ngantri niku sabar urut apa untel-untelan. Kira-kira mawon. Mung trimo 100 200.000. Lah niki napa nggih? Sing didum niki mlebet swarga. Nek rebutan niki kira-kira pantes napa mboten? Gula, beras, minyak, sak monten niku seminggu ra enek telas niku. Niku lah rebutan sampai ra karu-karuan niku. Lah niki mlebet swarga niku sing jenenge nikmat niku selawase lawas, khalidina fiha abada. Makan rebutan itu nggih wajar. Tapi tentu bedanya rebutan di dunia dengan di akhirat. Nek dunia itu butuh awake roso. Nek perlu gitu punya orang dalam, ordal itu masih aman. Di akhirat bukan itu. Nek masalah dagingan itu tetap. Cuma nek tengah akhirat itu dagingannya saking pusat ya dari Gus Ikdam. Karena Allah Ta'ala yang memberikan. Jadi kekuatan kemampuannya itu adalah hasil dari pemeliharaan iman dan apa namanya semangatnya mereka melakukan amal ketika hidup di dunia, maka diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa saling mendahului besok ketika mau masuk surga. As-sabiqun as-sabiqun, mereka itulah yang disebut al-muqarrabun, orang-orang yang dekat hubungannya dengan. Nah ini yang kita harus perhatikan, yang ayat yang ini sulatum minal awwalin. Zaman rumiyin para salafus solih niku jumlahnya banyak. Wa qalilum minal akhirin. Nek zaman akhir kartun sekedhik lah niku sing kula mboten patek seneng niku ngoten. Soale kula khawatir kan. Maka kita mesti bermohon kepada Allah kados donga niku Umar bin Khattab, ya Allah, masukkan aku ke dalam kelompok yang sedikit. Makanya jenenge taklim teng masjid niku mboten enten critane untel-untelan akeh niku mboten enten critane. Mesti sithik napa boleh sing dibahas rada abot kados dinten iki. Ngaji kok abot men meden-medeni lah. Akhirnya mboten ngaji malah. Niku wajar. Dan yang ketiga disebut dengan istibaq, al istibaq. Napa? Kompetisi atau berlomba. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah ayat yang disebutkan, kalimatnya pun terkenal niki, fastabiqul khairat. Karena memang hidup itu kompetisi, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga bisa di yaumil akhir. Maka ketika ada kesempatan, mari kita kerjakan, jangan sampai keduluan yang lain. Maka di surat Al-Insyirah dikatakan oleh Allah, fa'idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai dengan satu urusan, kerjakan yang lain segera. Harapannya adalah Bapak Ibu sekalian, jangan sampai amal kebaikan yang ada, yang lewat di depan kita itu berlalu begitu saja, malah nanti dikerjakan oleh teman yang lain. Ini kados ceritane zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang sahabat Nabi, kalau tidak salah namanya ini Uwais, kalau tidak salah namanya, saya lupa namanya. Jadi satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan bahwa sebentar lagi itu nanti akan ada orang yang jadi ahlul jannah, penduduk surga. Lewatlah orang tadi. Kemudian dijelaskan oleh Nabi keutamaannya, kenapa dia masuk surga. Maka salah seorang sahabat itu ngacung. Kemudian ditanya, kenapa kamu ngacung? Ya Rasulullah, doakan aku supaya menjadi seperti dia. Maka didoakan oleh Nabi. Sahabat yang lain boten kalah toh, ngacung sedaya, ya Rasulullah, kula nggih mbok nyuwun tulung didongakne pindah. Apa kata Nabi? Kalian sudah kedahuluan. Maka Bapak Ibu sekalian, itu sesungguhnya pelajaran bagi kita. Ketika ada kesempatan melakukan kebaikan, Bapak Ibu sekalian, mesti segera dikerjakan. Supaya Bapak Ibu setidaknya itu menunjukkan kesungguhan, jiddiyah. Sehingga dengan kesungguhan tadi, semoga Allah ridho. Apalagi kita menyadari kita semua ini bukan orang-orang yang hebat dalam urusan beramal.
Maka dengan kesungguhan tadi semoga meskipun sedikit, meskipun mungkin masih banyak kurangnya, diterima oleh Allah Ta'ala, dimaafkan semua kesalahan. Seperti kata Allah sendiri, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa kesalahan kalian. Ngatur sing sakit kula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.